Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai dimanapun Anda berada, di rumah, di jalan, ataupun yang lagi ya ngapain aja, semoga Anda semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang mana senantiasa doa ini dilantunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Beliau berkata, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladhi yuballighuna hubbak. Yang mana kurang lebih artinya, ya Allah, aku meminta cintamu. Yang kedua, ya Allah, aku meminta cintanya orang yang mencintai engkau. Nah, yang ketiga, kata baginda Nabi, ya Allah, aku meminta amalan yang sekiranya bisa mendatangkan cintamu kepadaku. Masya Allah. Maknanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam butuh atas tiga hal. Yang pertama cintanya Allah. Yang kedua cintanya orang yang mencintai Allah. Yang ketiga adalah amalan apa yang sekiranya menjadikan cintanya Allah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas yang pertama, yang kedua, tetapi yang ketiga saja. Lalu kira-kira amalan apa yang sekiranya bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita? Yaitu sabar. Sabar sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan bagi orang yang tidak terbiasa. Sabar itu saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di dalam Al-Qur'an kurang lebih 90 kali, 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan penting sekali. Bahkan Allah sebelum memerintahkan kita dan kita semua ini untuk bersabar, Allah sudah memerintahkan atau mewajibkan dirinya sendiri untuk berbuat sabar. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ma ahada asbar ala ada sami'ahu wa hum wa yad'una lahu walad summa yu'afihim wa yarzuquhum." Tidak ada zat yang maha sabar. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala dituduh memiliki anak, tetapi Allah senantiasa memaafkan, dan bukan hanya memaafkan tapi Allah memberi rezeki. Padahal perkara menuduh Allah memiliki anak, seandainya perkara itu dibebankan kepada langit, maka langit akan pecah. Berat sesungguhnya, tapi Allah tetap memerintahkan untuk kita untuk berbuat sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah kalian. Sabarnya bagaimana? Niru kalian sebagaimana nabi-nabi ulul azmi. Kita ketahui nabi ulul azmi di antaranya Nuh, Isa, Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Bahwasanya mereka itu kita tiru bagaimana sabar-sabar mereka, yang mana sabar mereka tidak mungkin diragukan. Tetapi kalau kita lihat, kita amati di beberapa kitab sirah nabawiyah, bahwasanya nabi itu sebelum diutus nabi, rata-rata Allah Subhanahu wa taala mereka memerintahkan untuk ra'yul ghanam. Apa sih ra'yul ghanam? Yaitu mengembala kambing. Ternyata ada hikmah di balik orang mengembala kambing, yaitu Allah memberikan sabar bagi siapa saja yang mengembala kambing. Makanya bapak-bapak di sana kalau memiliki istri yang galak epol, beliin kambing, dia disuruh ngembala kambing biar dia sabar. Punya bos galak, beliin kambing biar dia latihan agar supaya dia tidak galak. Oleh karena itu, itulah hikmah daripada ra'yul ghanam. Lalu kita diperintahkan untuk sabar agar supaya kita mengikuti nabi-nabi ulul azmi. Nah, sabar ini saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah yang sangat besar. Memberikan pahala yang sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala orang yang berbuat sabar itu bagaimana? Yaitu tak terhingga.
Kenapa ini nggak ada batasannya? Kok nggak jelas sih? Biasanya itu tumben-tumbenan. Allah itu biasanya kalau memerintahkan sesuatu, pahalanya detail. Kita ambil contoh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah, kita tunggu sampai waktu isyraq. Kalau isyraq itu sekarang jam 5 kurang lebih, jam 5 itu waktu isyraq, maka pahalanya kata baginda Nabi Muhammad SAW disetarakan seperti haji dan umroh. Ini kan luar biasa sekali. Bukan hanya itu, siapa yang mati syahid berperang di jalan Allah, kemudian beliau wafat dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid, maka dia diberi pahala apa? Yaitu pahalanya bisa mensyafaati 70 orang. Itu kan luar biasa sekali. Bahkan ada siapa saja yang membaca Al-Quran, satu huruf akan diberi pahala, dan satu pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan kata baginda Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu sebuah huruf, tapi alif itu sendiri, lam itu huruf, mim itu huruf. Maknanya kalau kita membaca alif lam mim 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 200 kebaikan. Allah dalam memerintahkan segala sesuatu jelas. Tetapi kenapa dalam urusan sabar Allah kok merahasiakan? Kata salah satu ulama mengatakan, kenapa sih Allah merahasiakan pahalanya orang yang berbuat sabar? Karena beliau berkata, li'a'dhamil jaza, karena saking gedenya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analoginya sederhana. Seandainya istri kita ulang tahun, kalau kita memberi hadiahnya biasa saja, maka nggak mungkin dong dirahasiakan. Oh iya, mama hari ini ulang tahun ya? Iya. Ya sudah, ini papa nggak punya duit, dibelikan mie ayam begitu ya, atau bakso. Itu nggak mungkin dirahasiakan. Tetapi kalau sesuatu yang besar, pasti dirahasiakan. Kita ambil contoh, diberi Mercy terbaru, atau mobil apalah yang mahal, Alphard mungkin terbaru. Dikasih kuncinya ditata rapi. Ma, ada hadiah buat mama nanti kalau ulang tahun, surprise. Apa Pak? Tunggu, sabar, tunggu tanggal mainnya. Pak, apa? Tunggu, pas hari hanya. Pak, mana ini mama sudah ulang tahun? Iya, tutup mata dulu. Wah, suruh tutup mata. Puterin rumah dulu. Puter-puter apa segala macam. Mau, tapi tatkala dibuka, oh ada kuncinya Alphard, ada mobilnya Alphard. Luar biasa senang. Begitu juga Allah merahasiakan pahalanya sabar ini, maka apa? Itu tujuannya li'a'dhamil jaza. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di dalam mentafsiri dalam ayat surat Al-Asr di penutupnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa sih Allah tatkala itu mengatakan salinglah kalian menasehati dalam perkara yang hak, habis itu nasihati kalian dalam perkara yang sabar? Loh, kenapa al-haq dulu baru sabar? Kita ketahui bersama al-haq itu udah di atas segalanya. Billahi haq. Wah ya sudah, itu nggak ada itu atasnya. Makanya sesuatu yang hak itu udah paling tinggi. Tetapi kenapa Allah mengatakan sabar kemudiannya? Ini menunjukkan bahwasanya banyak ahlil haq, banyak orang ahlil ilmi, tapi dia tidak sabar. Dia pinter dalam berbisnis, kita ambil contoh, tetapi dia tidak sabar sehingga dia menggunakan modal ribawi. Dia pengen rumah dia tidak sabar, maka dia menggunakan transaksi ribawi. Maka banyak orang ahlil haq tetapi dia tidak sabar. Mohon maaf, ada orang-orang koruptor, dia faham hak tetapi dia pula yang melanggar karena dia tidak sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya sabar itu luar biasa sekali. Tetapi ya ikhwan, biasanya sabar itu kita mengatakan sabar itu ya terhadap musibah. Ternyata tidak. Sabar itu bukan hanya atas musibah, tetapi sabar itu atas ada 3 hal. Nah, yang ukuran pertama, yang level pertama, yang pahalanya paling gede, itu disebut as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah as-sabru ala ma'siyatillah, sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang terakhir, yang buntel sendiri, yaitu as-sabru alal musibah. Loh, kenapa sabrul ala musibah ini kok pahalanya paling kecil? Iya, kita ambil contoh, kalau seandainya ada seseorang itu ditelepon ibunya meninggal begitu, tinggal responnya mau sabar atau mau marah-marah. Kalau seandainya marah-marah, dia banting pitu, tetap, tapi dia tidak berubah keadaan. Tapi kalau seandainya dia istirja, sabar, fa insyaallah yusahilullah, akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah. Tetapi kalau sabar ala taatillah, sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Kita ambil contoh. Habis subuh kita bisa tidur-tiduran. Nanti kita kerja, bangun jam 7 baru kerja bisa. Tetapi seandainya antum memilih untuk hadir di majelis taklim ini, itu butuh kesabaran. Butuh men-skip beberapa agenda yang nyaman, tetapi memilih yang tidak nyaman, tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita membutuhkan kesabaran. Nah, sabar itu yang pertama kita akan membahas, yaitu asyabru ala ta'atillah. Kita akan membahas dua saja, yaitu as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama, ulama mengatakan sabar dalam ketaatan Allah itu banyak sekali, tetapi kita tidak akan membahas satu persatu, tetapi kita akan membahas apa? Yaitu dua saja. Yang pertama, sabar dalam berinteraksi terhadap orang tua kita. Kadang orang itu tidak sabar dalam berinteraksi dengan orang tua kita. Sebab kesolihan seseorang itu harus sebanding dengan berbaktinya anak terhadap orang tua. Kalau ada orang ngaku solih, tapi dia nggak berbakti, maka itu tidak solih. Karena apa? Solih itu harus berbakti kepada orang tua. Ada sebuah ayat, hunaka talata ayatun lam tuqbal illa biqorinatihi. Ada 3 ayat. Kalau penerapannya, maka dia butuh dengan ayat yang lain. Apa itu? Yang pertama, ati Allah wa ati'ur rasul. Pasti kata-kata itu tidak mungkin terpisah. Kalau kalian taat kepada Allah, juga harus taat kepada Rasulullah. Nggak boleh kita itu contoh Rasulullah, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, taat kepada Allah, tapi tidak cinta dengan Rasulullah. Nggak boleh. Yang kedua apa? Aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, yang kedua adalah dirikan sholat, pasti ujung-ujungnya ya tunaikan zakat. Kita sholat, qiyamul lail, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Tapi kita tatkala diminta zakat, kita tidak mau bayar. Maka apa? Ini tidak dikatakan oleh Allah, tidak diterima sholatnya. Lalu yang ketiga, Allah Pak Bu tidak mau menerima syukur kita kecuali kita bersyukur kepada orang tua kita. Oleh karena itu orang tua kita harus kita balas. Bagaimana caranya? Kita harus berbakti. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Maka berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Maka berbuat baik itu tidak ada standarnya. Saya baik kepada orang tua saya, maka ada orang lain berbuat baik kepada orang tuanya, itu beda standarnya. Oleh karena itu, seandainya orang tua saya baik, kebetulan orang tua saya itu sukanya tahu lontong, maka kalau saya ke rumahnya, saya bawain tahu lontong, sudah berbuat baik. Tapi kalau orang tua Anda tidak mesti tahu lontong, atau apa? Makanan yang lain. Orang tua saya itu senang kalau saya datengin, kemudian ngobrol, diskusi, maka ya itu yang saya berikan. Tapi ada orang tua yang bagaimana? Pengen tenang, kita hargai. Oleh karena itu orang tua kita harus kita berbuat baik. Ada seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih, beliau berkata, kalau kalian berinteraksi dengan orang tua kalian baik, maka sesungguhnya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak yang berbakti kepada kita. Oleh karena itu, dulu ada namanya ulama Sabit Al-Bunani, beliau datang ke sebuah pasar. Ada orang tiba-tiba mukul orang tuanya di sini. Pak.
Tapi bapaknya diem aja itu. Tatkala itu apa yang terjadi? Beliau mengatakan bahwasannya Sabit Al-Bunani mau mukul anak tersebut. Tapi bapaknya itu bilang apa? Dakhu, sudah jangan, biarkan saja. Kenapa? Ini adalah dosa yang harus aku tanggung. Kenapa? Dulu aku mempermalukan ayahku di tengah pasar, aku memukul ayahku pas pipi, di mana anakku memukulku. Oleh karena itu apa? Kalau kita dosa kepada orang tua, Allah itu menghukum dua hal. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Allah bayar cash, kontan. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua. Suatu ketika ada seseorang yang mana seorang ini curhat. Ya Syekh, saya ini banyak dosa besar. Kenapa dosa? Dosa ini yang mana sekarang aku sudah merasakan efeknya. Ada seseorang yang mana ya nikah. Kemudian dia sudah punya rumah tangga, kemudian dia punya anak. Kemudian anaknya ini tambah gede, tapi salah satunya ada yang kecil. Nah, anak-anaknya ini komplain. Kenapa? Ada seorang ayah di situ atau kakek daripada anak-anak ini sudah sepuh sekali. Sehingga apa? Kita ketahui bersama. Kalau ada orang di situ sudah sepuh, dulunya kita makan satu piring, oh enak itu. Sate 10 tusuk oke. Tapi kalau sudah sepuh, tidak kuat. Barangkali cuma 2, minum ndak habis. Dulu banyak olahraga, kalau sekarang ndak. Sehingga apa? Aktivitasnya sudah mulai berkurang. Dulu mandi bisa rata, sekarang ndak bisa. Sehingga apa? Mungkin aroma tubuhnya sudah tidak wangi lagi. Oleh karena itu apa? Anak-anaknya bilang, ya kakek ini baunya sudah ndak enak. Makanan di situ banyak yang busuk. Sehingga apa? Gimana ya ayah ini kakek ini ditaruh di tempat luar sana saja. Kemudian ayahnya berpikir, sebab di rumah ayahnya itu ada gudang. Kemudian ayahnya dikatain anaknya berkata semacam ini kepada ayahnya, ya di sini ayah nggak tenang. Anak-anak mungkin cucu kakek itu di sini, cucu ayah ini suka rame berisik. Ayah mau nggak tinggal di kamar depan? Seorang ayah, beliau mengatakan, oh iya, tidak apa-apa. Padahal ayahnya tahu kalau itu gudang. Orang ini rumah ayahnya. Ini warisan daripada ayahnya, pemberian ayahnya, sehingga ayah tahu ini loh seorang ayah, seorang orang tua itu mampu rela makan empedu, yang penting anaknya makan hati. Ya sudah, aku tinggal di depan. Betul. Tatkala itu gudang dirubah, disulap menjadi kamar. Kemudian apa? Ayahnya tinggal di situ, hening. Memang hening betul. Tapi pada saat itu tatkala ayahnya tinggal di depan, apa yang terjadi? Pada saat itu usia tambah bertambah, maka sang ayah ini tiba-tiba tidak sengaja makanan tidak habis. Kemudian apa? Tatkala jalan nendang gelas, kemudian tatkala tidur nendang piring, sehingga pembantunya lapor kepada tuannya. Pak, ini mohon maaf, bapak ini sudah tua sehingga apa? Banyak piring pecah, banyak gelas pecah. Ini bagaimana Pak? Kemudian pembantunya usul, gimana Pak kalau kita ganti piringnya dengan piring plastik? Oh ya, nggak apa-apa. Kalau kita piring beling, oh bagus, enak, dalam kesehatan juga enak dibuat makan. Tetapi kalau piring plastik yang nggak bisa pecah, ini bagaimana? Oh, ini kurang steril, kurang higienis, dan kurang nyaman. Tetapi ayahnya diberikan itu. Pada saat itu, betul, nggak ada yang pecah. Aman solusinya. Singkat cerita, ayahnya meninggal. Tatkala itu dimakamkan, kemudian apa yang terjadi? Sebulan kemudian, ayahnya tadi ingin mengembalikan apa? Mengembalikan fungsi yang dulunya gudang dijadikan kamar. Sekarang kamar ini dijadikan gudang kembali. Anak-anaknya diajak, istrinya diajak. Ayo anakku, kita bersihkan gudang kamar kakek, kita jadikan gudang kembali. Apa yang terjadi? Pada saat itu ada salah satu anaknya yang kecil. Dia belum balik, kurang lebih umurnya baru 7. Kemudian apa? Anaknya itu datang ke situ. Ngambil piring yang dulunya dipakai nyuapin kakeknya. Kemudian apa? Ada gelas plastik. Bapaknya bilang apa? Nah, jangan. Itu kotor, itu najis, bekas untahan ayah. Bekas untahan kakek, jangan dipegang. Apa jawaban anak yang nggak tahu apa-apa itu? Diambil, enggak ya.
Ini piring, ini gelas akan saya simpen. Di mana nanti kalau ayah sudah tua, maka aku akan memberi makan ayah dengan piring ini. Masya Allah. Itu dosa yang harus ditanggung oleh seorang anak. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua. Sebab Allah menggantinya cash di dunia ini. Ada salah satu sahabat, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini menangis tatkala ditinggal wafat oleh ibunya. Para sahabat yang lain mengatakan, isbir, sabar, kalian sabar. Kalau kata orang Jawa, ya sudah, bapak ibumu ini bapak ibumu ini bekalnya sudah banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isbir. Ya, aku sabar. Tapi beliau tetap nangis. Isbir. Lu kamu itu kok nggak sabar? Lu kata siapa nggak sabar? Saya ini sabar tatkala umi saya meninggal. Lah terus kamu ini nangisin apa? Iya. Antum tahu, ada pintu surga itu pintunya banyak. Di tengah itu ada pintu yang paling gede. Nah, pintu yang paling gede ini nggak bisa diakses kecuali orang yang berbakti kepada orang tuanya. Orang yang mati syahid nggak bisa lewat sini. Orang yang nggak bisa berbuat itu. Tetapi tatkala semenjak ibuku memejamkan mata, semenjak ibuku sudah wafat, maka peluangku untuk masuk dari pintu itu maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar, kita ketahui bahwasanya beliau adalah putra dari Sayyidina Umar. Beliau adalah sahabat Rasulullah. Beliau itu kalau menjalankan sunnahnya Rasulullah, plek fotokopiannya. Bahkan dikatakan Rasulullah pernah lewat situ dengan ontanya. Abdullah bin Umar lewat situ. Bahkan Rasulullah ontanya parkir di sebuah tempat. Abdullah bin Umar ontanya suruh berhenti. Yang tidak sama hanya apa? Tatkala Rasulullah itu berhenti di situ, ontanya pup. Tapi tatkala Abdullah bin Umar, ontanya nggak mau pup. Itu saja beda. Yang lain berusaha sama seperti Rasulullah. Itu saja beliau menangis tatkala umminya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa, tapi peluang untuk bisa masuk akses dengan pintu yang diridhoi oleh Allah ke surganya Allah itu sudah tertutup. Apa maknanya? Sayangnya orang tua terhadap anak kayak kelapa. Tapi sayangnya anak ke orang tua kayak upo. Tahu upo itu? Upo itu adalah kalau nasi satu piring, satu dari nasi itu namanya upo. Sebesar-besar nasi masih besaran kelapa yang paling kecil. Kemudian beliau berkata, kasih sayang orang tua kepada anaknya ngerojok. Tetapi apa? Kasih sayang anak terhadap orang tua nyiprat.